Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera bagi Anda sekalian. Sebelum saya mulai, ayo dukung channel Kristiani Cup dengan mengklik tombol subscribe dan loncengnya. Rasul Paulus, atau dikenal sebagai Santo Paulus, adalah salah satu penulis dan pengajar sabda Allah terbesar dalam sejarah kekristenan. Ironisnya, ia dahulu merupakan penganiaya umat Kristen. Rasul Paulus juga disebut Saulus atau Shaul, lahir di kota Tarsus yang sekarang menjadi bagian dari Turki. Dalam sebuah perjalanan untuk menganiaya umat Kristen di jalan menuju Damaskus, Rasul Paulus mengalami pertemuan supernatural dengan Yesus yang membuatnya bertobat menjadi Kristen. Saul, why persecutest thou me? Paulus menjadi buta dan harus berpuasa selama 3 hari. Ia mendapatkan kembali penglihatannya setelah seorang Kristen, Ananias, berdoa untuknya. Ia kemudian dibaptis. Berikut adalah 10 fakta tentang Rasul Paulus yang jarang diketahui. Paulus adalah rasul paling populer di gereja mula-mula. Rasul Paulus berubah 360 derajat dari penganiaya orang Kristen menjadi penginjil yang mengkonversi non-Kristen menjadi Kristen. Ia telah dididik di Yerusalem di bawah guru Yahudi terkenal, Gamaliel. Oleh karena itu, ia dapat terhubung dengan orang Yahudi maupun orang Kristen dan dikenal oleh banyak orang. Paulus seorang Yahudi sekaligus warga negara Romawi. Rasul Paulus lahir di Tarsus. Tempat kelahirannya adalah sebuah kota besar di Kilikia, sebuah provinsi Romawi terletak di tempat yang sekarang menjadi pantai selatan Mediterania, Turki. Di sisi lain, ia memiliki akar bahasa Yunani Yahudi. Posisi Rasul Paulus yang aneh membantunya berbicara kepada orang-orang Yahudi maupun Romawi yang menerima dia sebagai salah satu dari mereka. Oleh karena itu, ia mampu menembus area dengan Injil yang mungkin sulit bagi orang lain. Paulus mengalami upaya pembunuhan. Segera setelah pertobatannya di jalan menuju Damaskus, Paulus menjadi sensasi yang luar biasa. Ia menjadi lebih kuat dan membingungkan orang-orang Yahudi di Damaskus dengan membuktikan bahwa Yesus adalah Kristus. Hal ini membuat orang-orang Yahudi bersekongkol untuk membunuhnya. Mereka menunggu untuk melaksanakan rencana jahat mereka siang dan malam. Namun Paulus telah mengetahui rencana ini. Para pengikutnya dan murid-murid Yesus membantunya melarikan diri melalui tembok dalam sebuah keranjang besar. Paulus melihat surga sebelum ia meninggal. Dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 10, Paulus menceritakan pengalamannya diangkat ke surga tingkat ketiga. Di sana ia mengalami hal-hal yang bahkan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Paulus mulai menjadi sombong karena pengalaman ini. Jadi Tuhan menggunakan utusan iblis untuk merendahkannya. Ini adalah duri dalam daging Paulus yang terkenal. Paulus meminta Tuhan untuk menghapus ini darinya 3 kali. Tetapi Tuhan menjawab, "Kasih karuniaku cukup bagimu." Seperti kita, Paulus berdoa untuk hal-hal yang tidak berjalan seperti yang diinginkan. Di saat-saat seperti ini, kita harus mencontoh Paulus dengan lebih mempercayai Tuhan daripada pemahaman kita sendiri. Nama Paulus tidak diubah dari Saulus. Ini adalah kesalahpahaman umum yang dilakukan orang Kristen hingga sekarang ini. Tidak ada indikasi dalam kisah para rasul bahwa Tuhan mengubah nama Saulus menjadi Paulus
seperti Tuhan mengubah orang lain dalam Perjanjian Lama. Misalnya, Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Apa yang kita temukan adalah bahwa Lukas mulai memanggilnya Paulus tanpa memberitahu kita tentang perubahan itu. Namun Lukas memang mengatakan ini. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 13 ayat 9. Dengan kata lain, baik Saulus maupun Paulus sudah menjadi namanya. Saulus adalah nama Ibraninya, sedangkan Paulus adalah nama Yunaninya. Tampaknya Paulus mulai menggunakan nama Yunaninya karena ia lebih fokus melayani orang-orang bukan Yahudi, khususnya mereka yang berbicara bahasa Yunani. Paulus tidak menulis semua surat. 13 surat yang secara kolektif disebut sebagai surat-surat Paulus sebenarnya tidak semuanya ditulis oleh Paulus sendiri. Beberapa di antaranya ditulis oleh murid-muridnya yang menggunakan namanya. Sebuah praktek umum di dunia kuno yang dipandang sebagai cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada gurunya, atau kemudian dianggap berasal darinya. Ada 7 surat yang para ahli yakini benar-benar ditulis oleh Paulus: Roma, 1 Tesalonika, Filemon, Galatia, Filipi, serta 1 dan 2 Korintus. Masing-masing surat memiliki kesamaan tertentu dalam tema, gaya, dan bahasa. Efesus, Kolose, dan 2 Tesalonika diyakini telah ditulis oleh orang lain selain Paulus, mungkin muridnya. Tetapi ada perdebatan mengenai penulis dari ketiganya. Titus dan 1 dan 2 Timotius hampir pasti tidak ditulis oleh Paulus sendiri. Ibrani, meskipun tidak pernah secara resmi terdaftar sebagai surat Paulus, sering dikaitkan dengan Paulus meskipun ditulis setelah kematiannya dan tidak dianggap berasal dari dia hingga sekitar 2 abad kemudian. Paulus tetap beragama Yahudi bahkan setelah pertobatannya. Bagi penganut modern dari kedua agama, gagasan ini membingungkan. Bagaimana mungkin satu orang bisa menjadi Yahudi dan Kristen secara bersamaan? Namun, di zaman Paulus, kekristenan belum dilihat sebagai agama yang sepenuhnya terpisah. Sebaliknya, banyak orang melihat kekristenan sebagai sekte Yudaisme, tidak seperti orang Farisi atau Eseni. Paulus sendiri dengan jelas melihat keduanya cocok, setidaknya pada awalnya. Dia menyatakan dalam present tense bahwa dia adalah seorang Farisi dan mengidentifikasi dirinya sebagai seorang Ibrani yang lahir dari orang Ibrani. Ini bukan klaim yang remeh pada zaman Yesus. Seiring bertambahnya usia dan kekristenan semakin menjauh dari Yudaisme, semakin sulit bagi Paulus untuk mempertahankan kedua identitas tersebut. Itu terlihat dari nada dan kata-kata surat-suratnya. Namun, selama bertahun-tahun, ia hidup secara bersamaan sebagai seorang Yahudi dan seorang Kristen. Perjalanan Paulus membentang lebih dari 10.000 mil. Mengingat betapa mudahnya perjalanan modern, orang cenderung lupa betapa sulitnya bepergian dari satu tempat ke tempat lain di dunia kuno. Perjalanan dari Yerusalem ke Danau Galilea hanya memakan waktu lebih dari 1 jam pada hari ini. Di zaman Paulus, perjalanan itu akan memakan waktu 2 atau 3 hari dengan menunggang kuda dan bahkan lebih lama dengan berjalan kaki. Karena alasan inilah, banyak orang tidak pernah meninggalkan kota tempat mereka dibesarkan, apalagi negara. Perjalanan Paulus bagaimanapun membawanya ke seluruh Timur Tengah, melalui Turki modern dan sampai ke Roma. Jika ditotalkan semua, dia telah melakukan perjalanan lebih dari 10.000 mil dalam hidupnya. Itu adalah jarak yang mencengangkan untuk ditempuh oleh seseorang yang mengandalkan kuda, unta, perahu sesekali, dan kakinya sendiri.
Banyak orang modern tidak pernah melakukan perjalanan 10.000 mil penuh. Paulus pernah menikah. Alkitab tidak pernah mengatakan apakah Paulus menikah atau tidak. Beberapa orang berpikir bahwa ia pada suatu waktu pernah menikah didasarkan pada apa yang dia katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 5. Jika Paulus menikah pada satu waktu, istrinya kemungkinan meninggal mengingat dia tidak pernah menyebut tentang istrinya dalam tulisannya. Paulus menyatakan bahwa dia memiliki karunia melajang dalam 1 Korintus 7 ayat 7. Sebagian orang yakin bahwa Rasul Paulus menikah karena sebagai seorang Farisi yang patut diteladani, Paulus akan berusaha memenuhi mandat penciptaan untuk beranak cucu dan bertambah banyak, yang berarti dia hampir pasti akan menikah pada suatu waktu. Paulus mempengaruhi Martin Luther. Sepanjang ajaran Santo Paulus dalam surat-suratnya, ia menekankan bahwa orang diselamatkan oleh iman dan bukan oleh perbuatan. Tidak ada yang bisa membeli keselamatan dengan perbuatan baik yang mereka lakukan. Martin Luther juga meminjam dari ini ketika dia mengajukan doktrin sola fide yang menekankan bahwa hanya melalui imanlah gereja berdiri. Doktrin sola fide menggarisbawahi bahwa pengampunan Tuhan bagi orang yang berdosa diberikan dan diterima melalui iman saja, bukan karena perbuatan baik apapun. Santo Paulus adalah salah satu pemimpin generasi pertama dari iman Kristen. Ia dianggap sangat penting setelah Yesus. Ia memungkinkan dan mempercepat pertumbuhan kekristenan di antara orang-orang non-Yahudi. Surat-suratnya menjelaskan dan menyederhanakan aspek-aspek kekristenan seperti hubungan antara Allah Bapa dan Sang Anak, dan hubungan antara manusia dan alam. Ia meninggal di Roma, Italia, dengan pemenggalan kepala, mati syahid karena imannya. Ini terjadi di Roma, di mana dia dipenjarakan.